Oke, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam channel ini, channel Paulus Pinonto Antirayo. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tekan tombol subscribe dan Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu menonton video ini jangan di skip. Nanti Bapak Ibu akan mendapat makna dan Bapak Ibu akan mendapat manfaat dari setiap penjelasan-penjelasan dari saya. Dan saat ini saya akan membahas tentang kepemimpinan partisipatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kepemimpinan dan teori bahkan gaya kepemimpinan. Tetapi saat ini saya akan membahas tentang satu gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Mungkinkah Bapak Ibu sudah mengerti tentang kepemimpinan ini? Tetapi jauh lebih lagi saya akan membahas tentang kepemimpinan partisipatif agar supaya Bapak Ibu mengerti dan tahu ya dimanapun Bapak Ibu berada, dan agar supaya video ini dapat memberikan wawasan, knowledge, pengetahuan dan lain sebagainya, agar supaya Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu menjadikan ini sebagai referensi, itu akan memperkuat referensi Bapak Ibu, karena memang saya mengambil dari referensi para ahli dan saya menjelaskan dari pandangan-pandangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa keberhasilan gaya kepemimpinan ini, kepemimpinan partisipatif ini, adalah karena dia dapat diukur dari 4 indikator. Adalah 4 indikasi. Indikasi yang pertama itu adalah adanya arahan dari pemimpin ya kepada para anggota atau para jemaat dalam gereja. Karena kepemimpinan partisipatif ini adalah suatu kolaborasi, adalah suatu hal yang dapat menjembatani antara pemimpin itu sendiri dengan jemaat, atau pemimpin dengan para anggota. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti contoh gembala kepada jemaatnya, ya, gembala yang adalah seorang pemimpin, dia dapat mengarahkan jemaatnya. Bukan sebaliknya, bukan jemaat yang mengarahkan gembalanya, bukan. Kalau jemaat mengarahkan gembala, itu bukan kepemimpinan partisipatif, bukan. Tetapi lebih ke indikasi pendekatannya adalah lebih kepada bahwa pemimpin tersebut mengarahkan jemaatnya agar supaya setiap kegiatan yang dilakukan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian juga Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, eh, gembala tidak boleh tidak memberikan arahan kepada jemaat. Nah, ini dia poinnya, yaitu gembala tidak boleh tidak memberikan arahan. Artinya begini, gembala itu harus memberikan arahan kepada para anggota jemaat, atau dari pemimpin kepada anggotanya gitu. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari seorang pemimpin, lalu kemudian itu akan juga kepada para anggota. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kan kebalik. Biasanya dari anggota dulu baru kepada pemimpin. Dan itu bukan indikasinya, bukan kepada kepemimpinan partisipatif gitu. Tetapi mungkin kepemimpinan yang lain. Dan saat ini kita membahas tentang kepemimpinan partisipatif adalah jemaat yang perlu diarahkan oleh gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita lihat seorang pemimpin partisipatif ini tidak boleh diam ya. Dia harus kreatif, dia harus bisa memanage pola pikirnya, dia harus bisa punya aksi gitu, dan dia bisa melakukan sesuatu dulu gitu. Dalam segala hal dia harus melakukannya terlebih dahulu, sehingga para anggotanya juga dapat mengikuti, tentu dengan dorongan dari pemimpin itu sendiri. Nah, seperti itu. Dengan catatan begini, seorang pemimpin partisipatif, dia harus banyak belajar, dan dia nggak boleh stagnasi. Dia harus belajar banyak referensi, belajar banyak buku, belajar banyak wawasan gitu. Dan itu yang mengindikasi bahwa para anggotanya dapat mengikuti pemimpin tersebut. Seperti itu. Bukan hanya dari pemimpin tersebut yang memberikan partisipasi, tetapi juga para anggota memberikan partisipasi, sumbangsi dalam setiap kegiatan yang didasari pada semangat pemimpin itu sendiri. Nah, pemimpin ini adalah dia harus juga open minded. Ya, dia harus membuka pikirannya dia dan perlu menerima setiap masukan dari jemaat atau dari para anggotanya gitu. Dia
dia nggak boleh menutup diri gitu. Dia nggak boleh ya dia harus terima masukan-masukan sekalipun itu adalah sebuah kritik gitu. Sekalipun itu adalah sebuah teguran gitu. Tentu ini adalah kepemimpinan yang baik ya, agar supaya hal tersebut dapat maju. Kemudian, nah pemimpin ini dia perlu adanya tindakan ya. Tindakan pemimpin untuk memberikan motivasi kepada semua anggota untuk bertindak bersama. Nah, jadi salah satu indikasi juga kepada pemimpin partisipatif adalah dia memberikan motivasi, ya, motivasi kepada semua anggota untuk bertindak bersama. Jadi nggak diam ya. Jadi dia memberikan semangat, dia memberikan spirit kepada anggota-anggota jemaat atau para anggotanya itu agar supaya mereka juga dapat memberikan sumbangsi open minded ya. Mereka dapat memberikan wawasan. Karena begini, kan pemimpin itu bukan hanya juga dia yang belajar gitu. Jemaat juga kan ada yang tahu gitu, ada yang belajar juga, ada yang berwawasan luas dan sebagainya. Dan bahkan mungkin uh, anggota itu sendiri justru lebih tahu daripada pemimpin tersebut. Nah, di sini adalah sebuah kolaborasi antara uh, pemimpin utama dan pemimpin yang adalah anggota jemaat. Kemudian ini yang dinamakan pemimpin partisipatif. Nah, kemudian juga adanya keterlibatan aktif dan nyata dari semua anggota bersama dengan pemimpin dalam kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Nah, jadi begini, dalam setiap kegiatan itu anggota dan pemimpin tersebut itu harus bisa memberikan sumbangsi ya, sumbangsi apa namanya melibatkan diri ya, bukan hanya pengetahuan, tetapi dia juga harus terjun langsung, pemimpin itu sendiri harus terjun langsung kepada anggota jemaat atau kepada anggota-anggota tersebut atau kepada pengikut-pengikutnya, dan dia nggak boleh uh, uh, nggak boleh bahwa anggota-anggota tersebut akan menjaga jarak atau dia justru sebaliknya ya, dia menjaga jarak dengan para anggota jemaat. Nah, itu berarti berindikasi pada bukan pemimpin partisipatif. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari kepemimpinan partisipatif ini. Jadi, pemimpin partisipatif ini perlu melibatkan diri bersama dengan jemaat dalam setiap perencanaan dan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya, kalau kita memang ada hal-hal yang baik, yang positif yang perlu kita lihat dalam kepemimpinan ini. Kemudian kita akan lihat nih keunggulan kepemimpinan partisipatif. Ternyata ada keunggulan. Keunggulan yang pertama itu peningkatan hubungan. Peningkatan hubungan ini yang perlu kita garis bawahi, karena ini sangat menarik Bapak Saudara dimanapun berada. Karena begini, ketika jemaat memiliki hubungan dengan keputusan organisasi mereka, mereka mungkin merasa lebih puas. Nah gitu. Nih, mereka merasa lebih puas, lebih dihargai, dan fokus untuk menjadi produktif dalam peran mereka. Jadi mereka sadar nih, oh ternyata saya penting nih dalam organisasi. Ternyata nih saya dibutuhkan nih dalam organisasi. Ternyata nih saya justru dihargai. Nah, sehingga setiap perencanaan, setiap kegiatan yang sudah uh, dibuat itu akan lebih lebih maksimal gitu. Nah, selain itu kepemimpinan partisipatif ini adalah ya karena uh, jemaat dapat memberi keputusan. Maksudnya jemaat dapat memberikan keputusan karena biasanya nih begini. Karena misalnya kita tahu nih pemimpin itu kan seharusnya memberikan keputusan gitu. Yang kita tahu bahwa pemimpin itu yang adalah kepala. Contoh dalam satu gereja, pemimpin kan itu adalah gembala. Nah, yang kita tahu nih gembala yang memberikan keputusan gitu, ya. Tetapi tidak dengan kepemimpinan partisipatif. Nah, kepemimpinan ini, ya, dia uh, perlu melibatkan para anggota jemaat agar supaya mereka dapat bermanfaat di dalam satu kegiatan dan setiap tujuan yang juga kemudian dapat dicapai gitu. Nah, ini kepemimpinan partisipatif. Karena biasanya kita kan terbiasa nih dengan kepemimpinan seperti kepemimpinan otoriter, kepemimpinan seperti kepemimpinan transformatif, dan kepemimpinan seperti kepemimpinan lainnya, seperti kepemimpinan
kepemimpinan yang adalah kepemimpinan demokratis dan lain sebagainya, atau kepemimpinan lain. Gitu. Tapi kita jarang sekali ya menemukan pemimpin yang adalah yang belajar kepemimpinan partisipatif. Nah, tentu ya kita harus bisa membuka ya, open minded dengan kepemimpinan yang ada, dengan semua kepemimpinan yang perlu kita pelajari juga ya. Karena biasanya nih kalau kita sudah senang dengan satu cara kepemimpinan atau satu model kepemimpinan, nah biasanya kita kurang produktif ya dalam menjalankan suatu suatu hal gitu, suatu perencanaan gitu. Karena biasanya kalau kita one man show gitu, one man show kan ini kepemimpinan partisipatif ini bukan one man show gitu. Nah, dia melibatkan semua jemaat sehingga mereka mereka merasa dihargai dong. Mereka merasa ternyata Bapak Gembala nih butuh kita gitu. Ternyata Bapak Gembala ternyata memberikan apresiasi ke kita. Jadi sehingga itu adalah semangat sendiri bagi dia gitu. Bukan kita semuanya kita kerjakan. Memang itu ada nilai plusnya gitu. Ada nilai plus di sisi-sisi lain. Tetapi dalam kepemimpinan partisipatif ini tentu juga ada nilai plusnya juga. Ada hal yang lebih di sana. Kemudian begini, yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, keunggulan dari kepemimpinan partisipatif ini adalah menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah. Ya, karena begini, karena kepemimpinan partisipatif ini dia mempertimbangkan berbagai pandangan, ide para pemimpin dapat mengakses lebih banyak, ya, lebih banyak opsi, lebih banyak pilihan. Kenapa? Karena ada dari para anggota-anggota atau para jemaat yang punya ide nih, wawasan, yang dimana pemimpin tersebut belum tahu, tetapi para anggotanya sudah tahu duluan gitu. Nah, sehingga para anggota ini memberikan satu ide, suatu wawasan, suatu gagasan kepada pemimpin tersebut gitu. Kan pemimpin kan juga kita harus lihat bahwa kita harus sadar bahwa pemimpin itu terbatas. Ya. Jangan selalu kita berpikir bahwa pemimpin itu unlimited gitu. Pemimpin itu semuanya tahu gitu. Tentu juga memang dalam tanda kutip memang bahwa pemimpin juga itu harus banyak belajar, kreatif dan punya wawasan luas. Tetapi kan kadang-kala ada dari para anggota jemaat yang lebih tahu atau para pengikut atau anggota lainnya itu lebih tahu daripada pemimpin tersebut. Nah, sehingga ya lebih efektif dalam memecahkan masalah nih. Contoh ada suatu masalah. Ya, ya. Kalau mungkin kepemimpinan lainnya, kepemimpinan seperti kepemimpinan Salomo, ya dia lebih praktis dalam memecahkan masalah ya seperti itu. Tetapi saya berbicara tentang kepemimpinan partisipatif yang dimana setiap masalah itu sumbernya ya setiap masalah uh, keputusannya bukan hanya bersumber dari pemimpin tersebut, tetapi dari para anggota juga ya. Nah sehingga kepemimpinan ini menjadi lebih efektif karena begini, karena kan setiap masalah nih, biasanya kan kita sebagai pemimpin mempelajari suatu masalah di dalam setiap pengalaman. Kita punya persoalan ya, mungkin kita sudah banyak melihat, bahkan kita kan adalah seorang apa namanya konselor gitu. Seorang gembala kan ada seorang konselor. Nah tentu di dalam banyak sisi dia punya banyak sekali pengalaman. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jemaat juga kan bahkan bahkan informasi ini semua akses dapat dibuka. Gitu. Nah, jemaat juga para anggota itu mungkin lebih tahu dari kita gitu, dari seorang pemimpin tersebut. Nah, di sini peran dari seorang pemimpin itu apa? Dia harus bisa merangkul, harus bisa memberikan apresiasi, dia harus bisa memberikan dan penghargaan kepada anggota itu agar supaya apa? Kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana agar supaya kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik? Yaitu dia melibatkan para anggotanya yang punya banyak ide, gitu kan, saudara. Nah, begini, dalam setiap proses, ya, dalam setiap contoh, dalam setiap masalah dalam pengembalaan, gitu. Mungkin gembala tersebut sudah atau pemimpin tersebut sudah punya banyak sekali pengalaman dalam pengembalaan. Tetapi ada yang kurang mungkin itu secara praktika mungkin gembalanya sangat banyak tahu mengenai problema, mengenai masalah-masalah dalam pengembalaan. Tetapi ya dalam hal-hal yang lain gitu kan, dalam hal-hal yang lain kan yang tahu itu adalah yang kemudian adalah tim pengembalaan atau juga
para anggota jemaat. Kadang nih, sebagai klien nih, sebagai klien, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang menjadi masalah kliennya gitu. Nah, sehingga kita langsung saja mengambil keputusan gitu. Yang sebenarnya kita perlu melibatkan anggota-anggota jemaat yang lain gitu. Agar supaya mungkin saja mereka punya pengalaman seperti para anggota jemaat yang satu ini gitu. Tetapi nih karena pemimpin ini merasa tahu gitu, dia merasa bahwa semuanya dia sudah tahu gitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak dapat memecahkan masalah gitu kan. Nah, memang Roh Kudus itu tidak terbatas ya. Roh Kudus dapat memberikan kita kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat. Tetapi percayalah bahwa setiap nih para individu, setiap anggota-anggota itu memiliki masalah yang berbeda. Ada yang bermasalah mengenai pokoknya hal-hal yang lain lah, di mana kita nggak tahu, nggak ngerti. Nah, tentu juga kita perlu banyak belajar nih, banyak belajar soal kepemimpinan yang partisipatif. Itu harus lebih banyak belajar. Ya, mungkin sama seperti saya katakan tadi, dalam pengembalaan dia secara praktikal, dia sudah sangat mumpuni. Tetapi nih, ya dalam hal-hal yang lain, ya dalam hal-hal yang lain dia kurang 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 bisa ya untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Tetapi tentu ya dalam setiap persoalan yang lain juga dia dapat melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau dia mengambil beberapa orang dari para anggota jemaat atau semuanya digabung ya, sinkronisasikan semuanya, maka akan lebih mudah masalah itu dapat dipecahkan. Seperti itu. Karena apa? Karena di situ akan ada banyak ide, banyak gagasan, banyak sekali opini, banyak sekali pendapat di sana. Sehingga lebih maksimal ya dalam memutuskan satu putusan. Lalu kemudian ketiga nih, bahwa kontribusi anggota tim yang lebih baik. Nih, kontribusi dari anggota jemaat itu atau anggota tim lebih baik gitu. Dengan apa gitu? Karena begini, ketika para pemimpin transparan tentang keputusan organisasi, jemaat dapat memperoleh akses ke lebih banyak ya, lebih banyak pengetahuan daripada yang mungkin. Ya begini, karena kalau kita nih sebagai seorang pemimpin, kita transparan kepada anggota jemaat, transparan. Nah, mereka akan lebih dapat memperoleh akses jalan ke sana yang kemudian menjadi suatu yang dapat menjembatani mereka sehingga mereka dapat memunculkan ide-ide baru, new opinion. Ya, mereka dapat memberikan opini baru di sana, memberikan gagasan-gagasan, dan kepemimpinan ini mereka dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka. Kan? Karena begini, karena mungkin mereka nggak tahu lagi peran mereka seperti apa. Ya, bawahan ya bawahan, anggota ya anggota. Terus perannya apa gitu. Nah kan mereka merasa nggak dihargai dong. Gitu. Kita nggak libatkan mereka gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian uh, dari sini jemaat dapat menawarkan kontribusi yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Kalau pemimpin transparan, dia memberitahu nih setiap planning. Ya. Kan mereka tahu semua nih, oh ternyata kami akan melakukan seperti ini. Kami akan melakukan hal ini. Jadi mereka tahu nih. Nah, dengan sumbangsi mereka atau dengan ide-ide atau mungkin dengan talent mereka atau dengan kelebihan ada pada mereka, itu dapat memberikan sumbangsi yang besar bagi kepemimpinan ini dan kesuksesan daripada planning yang pemimpin sudah rancang seperti. Nah, tapi kelemahannya nih, kita masuk dalam kelemahan kepemimpinan partisipatif. Kelemahan nih yang pertama, tidak dapat diterapkan dalam situasi yang beresiko tinggi. Kepemimpinan partisipatif bekerja dengan baik dalam situasi yang menawarkan cukup waktu untuk menyelesaikan diskusi penuh dan mendengar dari semua anggota tim. Namun dalam situasi darurat kepemimpinan partisipatif mungkin tidak praktis. Memang jelas bahwa ini tidak praktis. Kenapa? Oleh karena itu akan sangat membantu jika para pemimpin memiliki hak untuk membuat keputusan independen dalam situasi yang membutuhkan perhatian segera.
Contoh nih, dalam satu pengembangan, pastikan ada suatu masalah-masalah tertentu. Nah, kadangkala kan masalah ini kita hanya bisa pecahkan secara praktis seperti yang saya katakan tadi. Sama seperti Salomo, ya dia memecahkan suatu masalah itu adalah dengan secara praktis, secara cepat, gitu kan. Kalau kepemimpinan partisipatif itu untuk memecahkan masalahnya itu agak lama, dia efisien, bukan efektif, dia lebih efisien, ya. Dan jika hal ini dilakukan oleh kepemimpinan partisipatif, maka itu tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan baik dalam kepemimpinan praktis, dalam kepemimpinan tersebut. Secara praktis juga dapat dikatakan bahwa ya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tersebut ini sangat penting. Ya, tentu dengan kelebihan dan kelemahan. Tentu dalam setiap kepemimpinan itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, dalam hal ini itu dapat memiliki situasi beresiko tinggi. Ya, kalau kita lihat di dalam pengembalaan kan seperti itu. Kadang-kala ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa pecahkan secara praktis atau dalam hal-hal tertentu kita tidak dapat memecahkan secara efisien. Kita harus membutuhkan waktu secara cepat atau kita harus lebih efektif. Nah, kepemimpinan partisipatif dalam kelemahannya seperti ini, kadang-kala nih seorang pemimpin itu uh, harus bisa um, bukan lambat gitu, tepat dan cepat gitu. Untuk apa? Memutuskan sesuatu. Karena begini, mungkin loh, setiap pemimpin kan itu berbeda-beda. Tentu pemimpin juga harus belajar tentang kepemimpinan partisipatif karena ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi tentu kita harus waspadai dengan kekurangan ini karena biasanya kalau kita lambat mengambil keputusan, kita harus meminta ide-ide nih dari para anggota-anggota lain. Nah kan lama gitu. Contoh nih, uh, kita meminta ide gagasan kepada yang lain sementara mereka tidak berada di tempat gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin gitu telepon mereka, apalagi mereka sedang sibuk. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus memutuskan secara praktis gitu, secara cepat. Nah, kebanyakan pemimpin seperti ini, pemimpin seperti ini ya perlu uh, kita perlu terapkan dalam pelayanan kita, dalam pelayanan gereja ya, ataupun dalam rumah tangga ya. Karena begini kan nggak mungkin kan, namanya begini, namanya seorang pemimpin itu dia harus memberikan keputusan. Ya. Ya, kalau kepemimpinan partisipatif kan ini harus menunggu para anggota lain kan. Nah, tetapi dalam kepemimpinan ini kelemahannya seperti itu, kekurangan seperti itu, dia harus menunggu daripada anggota-anggota, daripada pengikut-pengikut yang lain. Sehingga ketika mereka sudah ada di suatu tempat, ya dalam perencanaan tertentu, maka mereka bisa memutuskan keputusan bersama. Tetapi kendalanya seperti itu. Dia harus menunggu lama. Barangkali waktu yang diperlukan itu berjam-jam agar supaya keputusan itu dapat dapat diberikan ya kepada orang yang membutuhkan keputusan tersebut ya. Atau kita nih lagi punya planning terus tiba-tiba uh, yang dibutuhkan adalah keputusan praktis, ya. Bukan keputusan bersama dari Pak anggota, bukan, tapi keputusan dari pemimpin itu sendiri, yang dimana orang lain membutuhkan keputusan dari pemimpin. Nah, tidak mungkin kan kita memanggil dan rapat dulu kan seperti itu. Nah, tentu kepemimpinan uh, partisipatif ini tidak cocok untuk hal-hal praktis seperti itu. Itu kekurangan. Nah, kekurangan berikut adalah kebuntuan pengambilan keputusan. Gitu. Ketika berbagai uh, hal ya, berbagai pemimpin ya dia sedang menerapkan kepemimpinannya dia, baik dalam kepemimpinan apapun yang dia pelajari ya, hal tersebut itu dapat diatasi. Pemimpin dapat menerapkan batasnya waktu diskusi atau memfasilitasi beberapa diskusi kelompok kecil agar lebih efisien dalam mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebuntuan mengambil keputusan ini biasanya terjadi biasa ya
mengalami jalan buntu, tidak adanya solusi. Kenapa? Karena sudah banyak ide, ya. Sudah banyak sekali ide. Banyak ide yang sudah diberikan. Kita sulit memberikan keputusan. Dan si A, si B, si C, dan lain sebagainya memberikan opini, pendapat, memberikan opsi-opsi lain, sehingga pemimpin tunggal ini bingung, ya, mengambil keputusan, mengalami jalan buntu yang sebenarnya kalaupun keputusannya dia justru sudah mungkin maksimal, sudah mungkin memiliki ide yang matang, yang mumpuni, yang juga yang ya diperlukan, tetapi karena dia menunggu ide ini dari anggota-anggota yang lain, akhirnya yang terjadi adalah kebuntuan yang sebenarnya biasanya kan sebenarnya kita berpikir bahwa makin banyak ide itu justru makin banyak jalan gitu, makin banyak solusi. Ternyata makin banyak ide justru makin makin buntulah, ya, makin buntulah uh, perencanaan atau keputusan, ya, yang akan diambil seperti itu. Nah, saya kasih contoh, suatu ketika ada seseorang, dia sedang mengendarai mobil, lalu kemudian dia di mobil tersebut ada kurang lebih 6 orang yang menumpangi mobil tersebut, dan di sampingnya dia, karena dia sedang menyetir, di samping kirinya dia ada seorang yang bilang begini, karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Ada seorang yang samping kirinya berkata begini, uh, kalau kalau kita akan ke sana, kalau kita akan ke tempat tujuan, maka kita ke kiri dulu, lalu kemudian kita ke kanan, baru kita ke kanan lagi, sampailah kita di tujuan, karena jalannya muter gitu. Kemudian yang di belakang dari sopir tersebut, yang di belakang dari yang sedang mengendarikan mobil tersebut, dia bilang begini, enggak Pak, kita harus ke kanan dulu, lalu kita naik flyover, dan setelah kita melewati flyover, kita ke kanan lagi, dan kita ke kiri, pas di lampu merah, baru kita ke kanan. Kita sampailah di tempat tujuan. Seperti itu. Tetapi yang lain juga bilang begini, gitu. Setelah yang di belakang sopir tersebut ngomong begitu, yang di belakang sopir sampingnya, dari belakang sopir itu, samping kirinya, dia berkata begini, enggak Pak, kita lurus aja gitu. Setelah lurus, kita nantinya akan ke kanan gitu. Nanti setelah ke kanan, ada turunan dikit, maka kita akan melihat tujuannya sudah ada di depan gitu. Ya, seperti itu. Karena semuanya nih punya ide. Lalu kemudian yang di belakang dari sopir tersebut lalu uh, samping kedua dari kirinya itu, dia berkata begini begini lagi kepada sopir tersebut, Pak, enggak Pak, justru Pak, kita ini harus ke kiri, terus kita 100 meter lagi ke depan, baru kita ke kanan. Dan setelah kita ke kanan, itu ada traffic, ada lampu merah, lalu kita ke kiri. Setelah kita ke kiri, ada pertigaan di sana, baru kita ke kanan. Sampailah kita di sana gitu. Nah, kemudian di belakangnya lagi, ya, para anggota di belakangnya lagi, anggota jemaat mungkin ya, di belakang mereka berkata lain dengan ide-ide baru dan prediksi-prediksi baru. Nah, sehingga begini, pengambilan keputusan itu mengalami kebuntuan. Inilah kurangnya di dalam kepemimpinan partisipatif gitu. Itu kelebihan. Itu maksudnya kekurangan maksud saya. Kemudian kekurangan selanjutnya begini, ya, pengambilan keputusan akan sangat lama gitu. Jadi kalau kita kan harus menunggu nih para anggota yang lain memberikan ide, kan lama. Sedangkan kita membutuhkan jawaban secara praktis gitu. Nah, sehingga tidak efektif. Memang efisien, tapi tidak efektif. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah ketidaksepakatan selama proses pengambilan keputusan dapat berakhir dengan adanya kebencian di antara para anggota. Karena dia begini, biasanya kalau semua punya ide, ya, lalu kemudian proses pengambilan keputusannya kita kita putuskan ide si A. Gitu. Tentu yang si ide yang punya ide si B, yang punya ide si C dan sebagainya kan akan benci ya, benci kepada loh kok
keputusannya dia yang diterima gitu, sedangkan keputusan saya nggak diterima. Itu kekurangannya, ketidaksepakatan selama proses pengambilan keputusan, ya, dapat berakhir kebencian gitu. Tidak, karena apa? Berbeda pendapat seperti itu. Lalu kemudian perbedaan pengetahuan antar pemimpin dan bawahan dalam sharing nih, ya, sharing pengetahuan, ya, dapat berujung pada kesalahpahaman. Ya, kalau setiap pemimpin punya pengetahuan yang berbeda, tentu akan terjadi miskomunikasi di sana gitu. Nah, kemudian juga ada para anggota lain juga yang memiliki pengetahuan yang berbeda, tentu tidak akan baik dan tidak akan berjalan dengan baik, ya, dan juga terjadi miss di sana, ya. Kemudian juga kekurangannya adalah apa? Semakin banyak informasi sensitif yang diberikan kepada bawahan, semakin besar kemungkinan informasi tersebut bocor. Nah, gitu. Nah, semakin banyak nih informasi. Informasi sensitif tentu dalam pengembangan ada informasi-informasi yang tidak perlu dong kita kasih tahu kepada bawahan. Tetapi dalam kepemimpinan ini nih, semua semua hal itu dikasih tahu ke mereka sehingga dapat berpotensi bocor kepada siapapun gitu. Karena kita kita memberikan pendapat kepada kepada mereka. Nah, tetapi kemudian hal berikut adalah karakter yang perlu kita miliki nih. Karakter yang perlu kita miliki untuk menerapkan kepemimpinan partisipatif. Karakternya adalah yang pertama, ya. Yang pertama, kita harus kita harus mudah didekati. Nah, ini kepemimpinan kepemimpinan uh, ya, kita kepemimpinan partisipatif. Kita harus mudah didekati, ya, seperti itu. Kalau kita pelajari kepemimpinan ini, dia harus mudah didekati. Dia harus approachable, ya. Dia harus mudah didekati. Gaya kepemimpinan yang partisipatif tidak akan berjalan jika bawahan merasa tidak nyaman untuk mendekati sang pemimpin. Oleh karena itu pemimpin yang perlu menjadi orang, oleh karena itu pemimpin perlu menjadi orang easy going, ya, mudah didekati. Bukan pemimpin otoriter gitu. Pemimpin yang kan ada pemimpin yang tidak bisa didekati gitu. Jangankan didekati, ditanyakan aja dia marah-marah gitu, seperti itu. Jangankan didekati, kasih kasih pertanyaan saja dia malah marah. Jangankan didekati, memberikan suatu masukan pun dia sudah tolak. Itu kepemimpinan yang lain. Tetapi kepemimpinan partisipatif ini agak seru juga, ya. Karena apa? Karena mudah didekati, bisa berbaur dengan siapa saja, bisa memberikan ide kepada, bisa memberikan masukan. Tapi kalau kepemimpinan otoriter, kita berikan ide kepada dia, wah, ditolak semuanya, atau malah dimarahi. Nah, kepemimpinan easy going ini adalah juga hal yang baru, hal yang perlu, ya, yang perlu kita miliki. Kenapa? Karena di situ kita dapat menilai ini kepemimpinan seperti apa gitu. Kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan partisipatif nih, kepemimpinan seperti ini gitu. Nah, terus eh, karakter yang perlu kita miliki untuk menerapkan kepemimpinan partisipatif itu adalah dia harus, ya, good komunikator, pembicara yang baik. Nah, kepemimpinan seperti ini dia harus bisa berbicara dengan baik. Pemimpin yang perlu pintar dalam berbicara. Kemudian karena gaya kepemimpinan ini, ya, memerlukan dua aspek penting dalam komunikasi, yaitu kemampuan menerima dan kemampuan membagikan informasi. Nah, ada dua, kemampuan menerima informasi, dia menerima informasi, dan kemampuan memberi informasi. Nah, ternyata ini sebenarnya kelebihan dari kepemimpinan partisipatif. Ya, dia dapat memberikan informasi, ya, dia punya kelebihan untuk dapat memberikan informasi kepada bawahannya, dan dia juga dapat menerima informasi dari bawahannya. Nah, biasanya nih kan, kita menjadi seorang pemimpin, kita nggak mau nih menerima saran, kritikan atau apa dari bawahan tersebut. Kenapa? Karena yang kita terapkan adalah kepemimpinan yang lain. Tapi kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang mampu, ya, menerima informasi.
Lalu kemudian juga mampu membagikan informasi seperti itu. Sehingga input dan outputnya itu akan lebih berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang berikut adalah pemimpin tersebut punya karakter bijaksana, ya, atau thoughtful. Pemimpin tersebut dia harus bijaksana dong. Kenapa? Karena kalau dia bijaksana, maka akan lebih cepat setiap perencanaan yang telah direncanakan bersama. Ya, tidak dipungkiri lagi seorang pemimpin memanglah harus bijak, apalagi saat mengambil keputusan. Dalam menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, seorang pemimpin berhadapan langsung dengan bawahan atau tim yang dimana isinya penuh dengan orang-orang yang memiliki karakter yang beragam, berbeda, sehingga pemimpin harus bisa bergaul dengan timnya dan bisa menerima masukan dari timnya atau bawahannya. Karena setiap kita punya tabiat berbeda, punya sifat yang berbeda, punya pendapat yang berbeda. Nah, di situ pemimpin partisipatif ini dia harus bisa bijaksana, ya. Karena kalau pemimpin ini tidak bijaksana, maka uh, dia akan one man show. Dia segala sesuatu dia akan putuskan sendiri, ya, tanpa meminta saran, tanpa meminta masukan daripada yang lain. Tentu ini tidak mudah juga, ya, tidak mudah, tidak gampang juga, karena pemimpin ini harus punya jiwa besar untuk menerima gitu. Kalau dia nggak punya jiwa besar, maka dia akan berkata bahwa, oh, kalau saya menerima masukan atau menerima kritikan dari para anggota saya, maka justru nanti setiap arahan yang berindikasi dalam tanda kutip berindikasi pada hal membangkang, saya terima dong. Bukan seperti itu juga, ya, karena para anggota itu tahu betul pasti, ya, dengan maksud dan tujuan setiap planning yang kita sudah lakukan. Kemudian seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa pemimpin itu harus open minded. Nah, karakter berikutnya yang harus dimiliki oleh pemimpin partisipatif, dia harus berpikiran terbuka atau open minded, ya. Apapun dimensi kepemimpinan partisipatif yang difokuskan, seorang pemimpin perlu memiliki pikiran terbuka karena akan selalu berkonsultasi dengan para bawahan dan harus menerima masukan yang diberikan, walaupun bertentangan dengan kehendak sang pemimpin. Kadang-kala nih, pemimpin kan ada nih pemimpin yang nggak suka dengan pendapat-pendapat dari anggota dari bawahannya, karena kadang-kala pemimpin berpikir nih, jangan-jangan dia punya cara berpikir yang liar, jangan-jangan dia punya berpikir, mungkin dia mungkin mengambil mengambil pendapat dari luar sana dan lain sebagainya, sehingga saya agak sulit untuk menerima kritikan atau masukan dari dia. Nah, berarti pemimpin tersebut itu harus open minded, dia harus membuka pikirannya dia. Dan kalau pemimpin yang pikirannya tidak terbuka, itu berarti dia tidak punya karakter kepemimpinan partisipatif. Nah, berapa banyak kita bisa melihat orang-orang atau pemimpin-pemimpin seperti itu? Mereka justru, ya, uh, tidak mau berkonsultasi dengan para bawahan karena merasa sudah menjadi pemimpin, karena merasa sudah menjadi leader, karena sudah merasa mungkin punya ide-ide yang ternyata ide-ide tersebut itu harus diimbangi dengan ide-ide dari para bawahan seperti itu. Nah, kemudian juga uh, gaya kepemimpinan ini memiliki karakter, ya, memberdayakan atau empowering, ya, memberdayakan. Memberdayakan siapa gitu. Nah, jadi gini, seorang pemimpin harus bisa memberdayakan para bawahan ataupun anggota timnya. Gitu. Sebagai pemimpin yang partisipatif, pemimpin harus memastikan bawahan memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas seorang pemimpin dalam memberikan kesempatan sehingga para bawahan bisa menjadi pemimpin yang baik. Contoh dalam sebuah pengembalaan nih, ya, dalam sebuah pelayanan, ya, untuk dalam sebuah pelayanan, pemimpin itu sendiri memimpin, dia terus, dia dia memimpin ini mulai dari uh, ibadah selanjutnya dia pimpin terus. Nah, makanya ini bukan pemimpin partisipatif, tetapi pemimpin yang lain. Nah, jadi pemimpin empowering atau memberdayakan, dia harus bisa memberdayakan, mendaya gunakan atau
mendayagunakan atau memberdayakan para anggota-anggota atau timnya untuk dapat berpartisipasi dengan apa? Dengan setiap kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang sedang dirancangkan. Ya, jadi uh, itulah yang membuat pemimpin ini menjadi bijak karena dia memberdayakan jemaat, memberdayakan karena mereka merasa dihargai, mereka merasa oh ternyata saya diperlukan, dan mereka akan mengembangkan setiap bakat mereka, setiap karakter mereka dan setiap hal yang ada dalam diri. Mereka akan mengembangkan setiap ide dan mereka akan terus belajar. Kenapa para anggota tim itu tidak mau belajar? Karena mereka tidak diberdayakan seperti itu. Jadi uh, sampai di sini video saya mengenai kepemimpinan partisipatif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik kepada mahasiswa maupun kepada para pemimpin-pemimpin. Sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan selamat kita berjumpa kembali dalam video-video saya selanjutnya.